Selamat pagi penduduk YouTube. Sekarang kita akan melanjutkan cara belajar kita menggunakan PowerPoint, lebih tepatnya membuat feed Instagram ya, seperti ini tampilannya teman-teman. Bagi yang mau untuk filenya silahkan absen di komentar. Oke, sebelum dimulai, teman-teman, admin akan menjelaskan dulu material yang dipakai, juga stok foto yang dipakai. Di dalam tutorial ini semuanya ada 5 desain ya. Desain ini dibuat dengan murni ya oleh admin sendiri, tidak mengambil dari desain orang lain kecuali terreferensi gitu kan, terinspirasi maksud admin, tetapi tidak sama dengan buatan orang lain. Jadi kalau misalkan ada unsur kesamaan, ada unsur ketidaksengajaan seperti itu ya. Jadi admin tidak mencoba untuk menjiplak atau untuk mengambil desain orang lain seperti itu. Selanjutnya di sini admin menggunakan font gratis dari Google Font ya, namanya Beri Serif ya, teman-teman bisa digunakan juga. Lalu di sini juga menggunakan OpenSend ya, untuk OpenSend, atau bisa menggunakan Arial atau Calibri dan lain-lain. Selanjutnya ada stok foto yang diambil oleh admin itu dari png3.com ya. Di sini lisensinya boleh digunakan, tetapi tidak harus, tetapi harus menceritakan atribusinya. Di sini sudah disertakan. Selanjutnya admin tidak mendistribusikan apapun dari website orang lain dan stok foto yang admin gunakan seperti itu. Jadi ini pure buatan admin sendiri, terinspirasi dan tidak menjiplak atau mengambil desain orang lain. Oke, kita langsung saja pada tutorialnya. Oke, langkah pertama, teman-teman silahkan buat dulu sebuah file baru atau blank presentation. Silahkan dibuat dulu. Di sini secara default kita diberikan untuk perbandingan dari layoutnya 16:9, maka kita rubah dulu menjadi potret ya, atau 4:3 atau 4:4. Maksud saya 1:1 juga bisa. Di sini teman-teman bisa digunakan ya. Nah, di sini sudah disediakan yang kita gunakan, yaitu 4:3 saja ya. Tekan OK. Kita ambil untuk maximize. Oke. Sorry, yang ininya belum dirubah. Kita ambil 4:3. Iya, seperti ini. Oke. Kalau sudah, teman-teman, untuk membuat dulu frame-nya, kita buat dulu di sini. Untuk bisa menggunakan background ya, di sini teman-teman bisa dipilih untuk warnanya, dan saya sudah siapkan untuk palet warna. Di sini sudah ada ya, ada sekitar 3-4 warna kecuali warna putih. Kita gunakan untuk background warna orange. Caranya fill dulu ya, setelah itu kita pilih eyedropper, lalu dipilih warna untuk backgroundnya seperti itu. Oke, kita lakukan kembali. Di sini solid, pilih, lalu ada eyedropper, lalu dipilih warna kuning seperti itu. Oke, kalau sudah, teman-teman, backgroundnya sudah jadi. Sekarang kita akan buat sebuah wave ya. Bisa menggunakan shape, lalu menggunakan persegi panjang seperti ini. Setelah itu kita ganti dulu warnanya ya. Untuk palet warna nanti bisa disediakan oleh admin di filenya. Kita gunakan warnanya dengan shape fill, lalu pilih eyedropper, pilih yang warna biru, lalu klik kembali, kita hilangkan outline-nya seperti itu. Setelah digunakan, kita gunakan di sini ada edit shape ya. Klik edit point. Ya, di sini kita lihat sebuah node ya, atau anchor point. Kita klik dulu, lalu kita naikkan seperti ini. Kita turunkan ke bawah. Yang ini juga sama ya, kita naikkan dulu. Dan yang ini bisa kita turunkan sedikit.
kita paskan dulu untuk ukurannya sampai pada di frame atau warna oranye ya. Kita edit point kembali, tarik ke atas, disamakan, kita turunkan ke bawah, dan yang ini jangan terlalu lebar, kita buat sebuah gelombang saja seperti itu. Oke, kalau sudah di sini teman-teman, kita tidak usah merapikan area luar, karena pada dasarnya nanti ketika di preview itu tidak terambil ya, karena yang di dalam saja. Kalau sudah teman-teman, silahkan diduplikat dengan cara menggunakan kontrol lalu di drag ke atas ya, seperti itu. Kita ganti warnanya, format kembali, save file, lalu dipilih warna biru langit atau biru toska ya mungkin ya. Kita rotasikan. Caranya tinggal di drag saja seperti ini, di drag teman-teman. Setelah di drag diturunkan ke bawah. Oke, bisa dikelihatan. Yang warna biru tua ini kita naikkan ke atas dengan cara bring to point ya. Oke, kita sudah punya, kita rapikan dulu untuk nodenya supaya tidak kelihatan terputus ya. Oke, cek dulu, sudah. Selanjutnya kita buat sebuah lingkaran menggunakan shape seperti ini. Kalau sudah, pastikan sebuah lingkaran, kita ambil warna yang tadi ya, lalu kita hilangkan untuk no outline-nya. Setelah itu teman-teman silahkan diduplikat dulu ya, ini nanti akan kita gunakan untuk cadangan saja, untuk membuat frame dari modelnya ya. Kita masukkan modelnya di sini, admin menggunakan model dari peserta didik ya, peserta didik di salah satu sekolah. Kita tarik dulu, lalu kita tarik ke dalam framenya, tunggu beberapa saat hingga kalau sudah tampil seperti ini teman-teman, silahkan disimpan ya seperti ini. Di sini caranya supaya si model itu tidak, sebagian badannya tidak keluar dari lingkaran ya, kita bisa menggunakan dua gambar ya. Pertama, gambar yang di atas di sini, jadi ada dua model seperti ini. Yang satu kita potong dan yang satu kita crop bagian atasnya. Bagaimana maksudnya? Kita coba saja seperti ini. Yang lingkaran ini kita naikkan ke atas ya, bring to front ya, bring to front maksud saya. Kita drag. Oke, kalau sudah teman-teman seperti ini, kita hilangkan dulu untuk filenya supaya jelas kelihatan dari aktornya, lalu outline-nya kita buat warna hitam. Setelah itu ke edit point, kita naikkan ke atas sampai bentuk dari kepalanya itu tidak terpotong ya. Kalau sudah, kita kembali lagi menjadi warna hitam atau warna biru. Setelah itu teman-teman silahkan diseleksi keduanya. Kita coba dulu menseleksi yang pertama menggunakan modelnya, lalu klik format, lalu di sini ada merge shape dan dipilih intersect ya. Oke, bisa kelihatan objeknya atau aktornya itu menjadi terpotong. Kita klik saja. Oke, seperti itu. Kita rapikan dulu sedikit. Iya, kira-kira seperti ini. Oke, kalau sudah teman-teman, yang ini, yang di luarnya kita paskan ya ke dalam modelnya, lalu kita klik dan kita buat crop. Di crop di sini kita naikkan ke atas. Oke, iya seperti itu. Jadi gambarnya seolah-olah memang tidak terpotong ya, tinggal dirapikan saja. Sedikit lagi. Oke, kita sudah punya sebuah aktor. Kita drag dulu ya, atau kita pilih saja antara kedua aktornya, kita grup ya, klik kanan lalu grup. Oke, sudah.
Sekarang tinggal kita buat label. Selanjutnya kita pilih insert, lalu ada shape, pilih di bagian bawah. Di sini kita menggunakan seperti space bubble ya. Tinggal kita pilih saja untuk space bubble-nya. Kita drag seperti ini sambil menekan shift atau control atau alt ya teman-teman. Diusahakan untuk bentuknya atau bentuk dari lingkaran ini harus presisi ya, atau menyerupai lingkaran seperti ini. Silakan edit point dan kita bisa mengedit untuk bahannya, atau kita juga bisa dirotasikan ya. Iya, seperti ini. Kita pilih warnanya menjadi warna biru, outline-nya kita hilangkan. Setelah itu teman-teman, kita buat lagi sebuah rectangle. Kita drag. Oke, setelah di drag, kita rubah warnanya menjadi warna biru yang tadi dan outline-nya kita hilangkan. Setelah dihilangkan, pilih di sini teman-teman edit point kembali, lalu ada edit point ya, kita tekan kontrol ya di sini, lalu menjadi ditambah untuk anchor-nya ya. Oke, bisa dilihat, kita tarik ke tengah seperti itu. Setelah itu kita gunakan kembali yang ini di bawah. Caranya tinggal di drag sambil menekan kontrol, kita simpan di atas, lalu kita perbesar. Oke, seperti ini. Kita ganti yang di bawah menggunakan warna putih, fill, lalu pilih warna putih. Dan yang ini teman-teman kita buang saja ya untuk pitanya atau untuk lekukannya. Caranya yang ini tekan kontrol, ketika muncul tanda X tinggal diklik saja. Dan yang ini kita ditarik ya, jangan lupa sambil menekan shift atau alt supaya bentuknya memang tidak bergeser ya, tetap presisi. Oke, yang ini kita naikkan ke atas, bring to font seperti itu. Kita perkecil dulu. Yang ini juga sama, kita perkecil dulu. Kita buat edit pointnya menjadi agak miring, kita tambahkan di sini 1 ya, lalu di sini kita hilangkan. Oke, kalau sudah, sekarang bagian yang sebelah kanan kita ditambahkan. Teman-teman, caranya bisa dengan menseleksi, klik dulu 1 kali sambil menekan shift, lalu kita drag. Kita drag. Yang ini sama juga kita drag. Oke, kita naikkan dulu sampai keluar dari poinnya. Selanjutnya teman-teman, kita buat sebuah segitiga ya. Yang ini bisa di copy saja, lalu bisa diganti menggunakan segitiga atau edit shape, change, kita gunakan segitiga. Segitiga ini kita akan gunakan sebagai lipatan ya. Seperti ini kita disimpan saja di bawah. Iya, kira-kira seperti ini. Lalu kita naikkan, atau yang ini kita bisa turunkan dengan send to back ya. Jadi seolah-olah ada lipatan yang menuju ke bagian belakang seperti itu. Oke, kalau sudah teman-teman, nah, bisa dilihat hasilnya. Kita seleksi dulu semuanya, lalu kita bisa dirapikan dulu, simpan di samping
samping model. Yang ini kita grup ya dengan Ctrl G ya, seperti itu. Kalau sudah di grup, iya seperti ini. Nah, yang ini kita pisahkan lagi, ungroup lagi, dan warna hitamnya kita turunkan ke bawah. Oke. Kalau sudah, teman-teman, sekarang tinggal kita buat sebuah lingkaran dengan batas-batas di belakang model ya. Caranya tinggal copy paste saja. Ini kita sudah punya. Lalu kita drag ya sambil menekan shift. Di sini spillnya kita no dan outline-nya kita isi warna putih. Bisa dilihat di sebelah kanan ada properti ya untuk line-nya. Kita pilih di sini ada dash ya. Dash tipe kita pilih potong-potong. Dan untuk ketebalannya teman-teman bisa disesuaikan. Untuk kompon tipenya kita tambahkan menjadi 2. Dan untuk cap tipe kita pilih round seperti ini. Mill juga sama, join tipenya pilih round. Oke, kita turunkan dulu ke bawah. Lalu kita klik kanan dan send to back. Silahkan teman-teman bisa dirapihkan sesuai dari gambar ya, seperti itu. Oke. Kalau sudah, sekarang tinggal kita menuju ke deskripsinya, memasukkan sosial media dan tulisan. Caranya teman-teman, kita perkecil dulu ya, ini terlalu besar, kita masukkan 3 saja. Untuk yang warna ya atau palet warna kita simpan di bawah. Dan sekarang kita masukkan di sini off dan diskon ya. Caranya insert, save, lalu ada text box ya. Kita drag, di sini masukkan off ya. Kita drag ke area ini, lalu kita gunakan Ctrl B untuk bold. Kita perbesar tulisannya dan kita ganti menjadi warna putih ya untuk off-nya. Oke, kalau sudah, yang ini kita drag ke bawah untuk membuat tulisan diskon. Oke, discount. Kita perbesar dulu untuk frame-nya dan kita masukkan warna dari yang abu ya. Biasanya untuk penulisan diskon perlu penekanan atau ketebalan dari tulisan. Saya di sini menggunakan Bris Serif ya, yaitu font dari Google. Dan selanjutnya teman-teman bisa di-drag ke bawah. Lalu di sini dimasukkan misalkan diskon 70% misalkan ya. Kita Ctrl A, kita perbesar. Setelah itu diganti dengan warna putih misalkan, supaya lebih kontras dan kelihatan untuk diskonnya. Tinggal kita masukkan icon sosial media dengan deskripsi yang lainnya. Admin rasa untuk tulisan teman-teman sama ya, tinggal diulangi saja yang ini supaya lebih cepat untuk melayoutnya atau memberikan tulisannya. Admin dikopikan saja dari yang sudah dibuat supaya waktunya tidak terlalu lebih banyak ya. Kita copy saja lalu kita pastekan ya, seperti itu. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa diperbesar. Dan untuk frame-nya nanti untuk penggunaan sendiri teman-teman bisa digunakan nama-nama sesuai dari kebutuhan atau deskripsi dari kebutuhan masing-masing ya, seperti itu. Oke, kita turunkan dulu ke bawah, kita rapihkan. Ini juga sama, kita rapihkan dulu. Oke, kita naikkan ke atas yang teks dummy ya, kita perkecil 1 kali saja supaya tidak terlalu mencolok, yaitu 16 mungkin ya, 16.
Ya, seperti itu. Selanjutnya teman-teman, kita masukkan akun sosial medianya. Di sini namanya Belajarnesia ya, sudah berubah. Kita sorot saja untuk akun sosial media. Silahkan tinggal di insert ya, mudah sekali ya, jadi tidak usah banyak penjelasan. Kita simpan. Coba kita preview dulu dengan Shift F5. Oke, sudah seperti ini, dan tinggal kita buat sebuah pattern lingkaran warna putih. Caranya insert ya, lalu save, pilih lingkaran sambil menekan Shift. Kita pilih warna putih, lalu pilih outline. Kita perkecil dulu ya. Kita akan buat lingkaran berbaris ya. Caranya sambil menekan Ctrl seperti ini, silahkan buat sampai 5 kira-kira seperti itu. Setelah itu di blok, lalu pilih align, lalu pilih horizontal ya. Oke, jaraknya menjadi sama. Setelah itu teman-teman di grup dulu ya. Setelah di grup, silahkan turunkan ke bawah ya, sambil menekan Ctrl, maksud saya di duplikat saja, sorot kembali, pilih kembali align, lalu ada distributif vertikal ya, seperti itu. Kalau sudah, kita buka dari grupnya, dari setiap baris bentuk lingkaran ini kita akan memisahkan ya, sebagian dari lingkarannya supaya membentuk segitiga, karena pada dasarnya teman-teman bentuknya itu harus sama ya, sama ukurannya atau sama juga untuk jaraknya. Kita gunakan di sini ada shadow, pilih presetnya yang sederhana saja seperti ini. Kita blok, lalu kita Ctrl G ya di grup seperti ini, lalu kita drag dan kita simpan di kiri kanan. Yang ini kita format, lalu kita flip ya, flip untuk horizontal. Oke, sedikit saja kita rapikan dulu. Align top, di Ctrl G di grup. Setelah itu pilih align center ya, akan mengacu pada kampas ya. Kita pilih Shift F5 dan hasilnya seperti ini teman-teman, kurang lebih. Nanti bisa dipraktekkan atau bisa di-download untuk filenya, silahkan absen di komentar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.